Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmandani dari kelas A4, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan nomor NPM 247053757. Saya di sini akan membahas APD wajib apa yang harus dipakai di lingkungan kerja seperti pertama, ada kebisingan. Kebisingan di tempat kerja dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Jika pekerja terpapar suara keras dalam jangka waktu yang lama, untuk melindungi pendengaran, berbagai jenis APD yang dapat digunakan. Yang pertama, ada earplug atau biasa disebut sumbat telinga, terbuat dari busa, silikon, atau bahan lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam saluran telinga. Fungsinya, mengurangi intensitas suara yang masuk ke telinga, cocok untuk berbagai tingkat kebisingan. Yang kedua, ada earmuff atau biasa disebut penutup telinga. Penutup telinga yang melingkupi seluruh daun telinga dengan bantalan busa dan ikat kepala yang dapat disesuaikan. Berfungsi meredam suara bising dengan menyegal telinga dan mengurangi transfer suara. APD kebisingan digunakan ketika tingkat kebisingan di tempat kerja melebihi batas aman yang direkomendasikan. Umumnya 85 desibel. Pekerja di industri manufaktur, konstruksi, bandara, dan tempat kerja lainnya dengan mesin atau alat bising harus menggunakan APD ini untuk mencegah gangguan pendengaran. Yang kedua, ada tekanan atau iklim kerja. Pekerja di lingkungan dengan kondisi iklim ekstrim, suhu panas atau suhu dingin, atau di atmosfer yang tidak normal membutuhkan alat pelindung diri khusus untuk melindungi mereka dari bahaya terkait. Berikut beberapa APD yang digunakan untuk tekanan dan iklim kerja beserta penjelasannya. Yang pertama, pakaian pelindung iklim dingin. Pakaian berinsulasi dan dirancang untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di lingkungan yang sangat dingin. Fungsinya, melindungi pekerja dari hipotermia atau frostbite. Contohnya, jaket berinsulasi, celana berlapis, sarung tangan tebal, sepatu bot, penutup wajah, dan masker wajah. Yang kedua, ada pakaian pelindung iklim panas. Pakaian yang dirancang untuk meningkatkan ventilasi dan mengurangi panas tubuh. Fungsinya, melindungi pekerja dari heat stress dan heat stroke. Contohnya, pakaian berbahan ringan dan berwarna terang, topi bertepi lebar, dan perlindungan leher. Yang ketiga, ada SCBA atau Self Conditioned Breathing Apparatus, alat bantu pernapasan yang menyediakan udara bersih dari tangki yang dibawa oleh pengguna. Fungsinya, melindungi pekerja di lingkungan dengan tekanan rendah atau atmosfer berbahaya, seperti di bawah air, ruang tertutup, atau area dengan gas berbahaya. Contoh SCBA digunakan oleh pemadam kebakaran, penyelam, dan bekerja di ruang terbatas. Yang keempat, ada pakaian tahan panas dan api. Pakaian yang terbuat dari bahan tahan panas dan api seperti Nomex atau Kevlar, fungsinya melindungi pekerja dari bahaya kebakaran atau panas ekstrim. Pakaian ini digunakan oleh pemadam kebakaran, pekerja di industri pelabuhan, dan pekerja di dekat sumber panas tinggi. Selanjutnya yaitu ada pencahayaan. Paparan terhadap pencahayaan yang tidak sesuai di tempat kerja, baik itu cahaya terlalu terang atau terlalu gelap, bisa menyebabkan gangguan penglihatan, kelelahan mata, atau cedera akibat ketidakmampuan melihat dengan jelas. Untuk melindungi pekerja dari risiko pencahayaan yang tidak tepat, beberapa jenis alat pelindung diri yang dapat digunakan. Yang pertama, ada kacamata pelindung. Kacamata dengan lensa khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari cahaya berbahaya seperti sinar UV, sinar biru dari layar digital, atau pantulan cahaya yang kuat. Fungsinya, melindungi mata dari silau atau sinar terang yang dapat menyebabkan ketegangan mata atau gangguan penglihatan. Contohnya, kacamata dengan pelindung UV, kacamata anti silau, kacamata dengan filter cahaya biru. Yang kedua, ada pelindung wajah. Pelindung wajah yang menutupi seluruh area wajah untuk melindungi mata, kulit wajah, dan leher dari percikan cahaya atau partikel yang terpapar sinar berbahaya. Fungsinya, memberikan perlindungan tambahan untuk area wajah, khususnya di lingkungan yang memiliki paparan cahaya berbahaya atau pekerjaan yang melibatkan las atau sumber cahaya intens. Contoh pelindung wajah untuk pekerjaan pengelasan
yaitu melindungi wajah dengan pelapis anti UV. Yang ketiga, ada lampu dengan intensitas yang dapat diatur. Lampu yang dirancang untuk memberikan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja, baik itu cahaya terang untuk tugas yang memerlukan ketelitian atau pencahayaan lembut untuk kenyamanan mata. Fungsinya, mengatur tingkat pencahayaan agar tidak terlalu terang atau terlalu redup yang bisa menyebabkan ketegangan pada mata. Contoh, lampu meja dengan pengaturan intensitas. Yang kedua ada lampu LED dengan filter cahaya. Yang selanjutnya, APD keempat, yaitu kacamata penglihatan khusus untuk pekerjaan dengan layar. Kacamata dengan lensa khusus yang dirancang untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh paparan layar komputer atau perangkat elektronik lainnya. Fungsinya, mengurangi dampak dari cahaya biru dan silau yang berasal dari layar, yang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan penglihatan. Contohnya, kacamata anti silau dan anti cahaya biru. Penjelasan, APD ini digunakan di lingkungan kerja yang memiliki pencahayaan tidak ideal seperti yang di ruangan yang terang dengan cahaya matahari langsung atau lampu halogen yang dapat menyebabkan silau. Di ruangan kerja dengan pencahayaan rendah yang bisa menyebabkan kesulitan melihat dengan jelas. Di tempat kerja yang melibatkan aktivitas dengan cahaya terang seperti pengelasan, pemotongan, atau pekerjaan dengan alat listrik. Yang keempat, ada APD getaran. APD untuk getaran, paparan terhadap getaran di tempat kerja, terutama yang berasal dari mesin atau alat berat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan sirkulasi darah, kerusakan saraf, dan penyakit pada sistem muskuloskeletal. Untuk melindungi pekerja dari risiko getaran, berbagai jenis alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan. Yang pertama, sarung tangan peredam getaran atau vibration damping glove. Sarung tangan yang dilengkapi dengan bahan peredam getaran seperti busa atau bahan elastomer yang mengurangi dampak getaran langsung ke tangan dan lengan. Fungsinya mengurangi transmisi getaran dari alat atau mesin ke tangan dan lengan pekerja yang dapat mencegah penyakit akibat getaran tangan atau yang disebut Hand Arm Vibration Syndrome atau HAVS. Contoh, sarung tangan yang dirancang untuk digunakan saat bekerja dengan alat pemotong, bor listrik, gergaji, mesin, atau alat konstruksi berat. Yang kedua, ada pelindung genggaman alat, berfungsi menyerap getaran dari pegangan alat dan mencegahnya langsung diteruskan ke tubuh pekerja. APD getaran digunakan di lingkungan kerja yang melibatkan penggunaan alat atau mesin yang menghasilkan getaran tinggi seperti di industri konstruksi, pertambangan, pemeliharaan alat berat, pemotongan, bor, gergaji, mesin, dan alat-alat mekanis lainnya yang menghasilkan getaran. Yang kelima, ada radiasi. Radiasi di tempat kerja, baik itu radiasi ionisasi seperti sinar X atau sinar gamma, maupun non-ionisasi seperti sinar UV atau inframerah, dapat memiliki dampak kesehatan yang serius jika paparan terjadi dalam waktu lama tanpa perlindungan yang memadai. Berikut adalah APD yang digunakan untuk melindungi pekerja dari radiasi. Yang pertama, ada perlindungan tangan dan kaki, sarung tangan dan sepatu khusus yang dirancang untuk melindungi dari paparan radiasi, terutama dalam lingkungan medis atau industri nuklir. Berfungsi mengurangi atau menghalangi radiasi yang dapat menembus kulit dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Contohnya, sarung tangan pelindung yang terbuat dari bahan tebal atau lapisan khusus yang menyerap radiasi, sepatu dengan pelindung radiasi. Yang kedua, ada pelindung tubuh atau lead aprons, pakaian pelindung tubuh yang terbuat dari bahan timbal atau komposit lain yang dapat menyerap radiasi. Fungsinya melindungi tubuh dari paparan radiasi, terutama di lingkungan medis seperti ruang radiologi atau di industri nuklir. Contoh,
apron timbal yang digunakan oleh pekerja medis saat melakukan pemeriksaan sinar X atau pekerja di fasilitas nuklir. Yang ketiga, perlindungan mata dan wajah, kacamata pelindung atau pelindung wajah face shield yang dirancang untuk menghalangi radiasi yang merusak mata, seperti sinar UV atau sinar laser, berfungsi melindungi mata dari radiasi berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan permanen seperti kebutaan atau gangguan penglihatan. Contohnya, kacamata dengan lensa filter UV untuk pekerjaan dengan sinar ultraviolet atau kacamata perlindungan untuk pekerjaan dengan sinar laser. Yang keempat, ada pelindung wajah atau helm. Pelindung wajah atau helm yang digunakan untuk melindungi seluruh kepala dan wajah dari paparan radiasi, khususnya dalam pekerjaan dengan radiasi tinggi seperti sinar X atau radiasi nuklir. Berfungsi melindungi area wajah dan kepala dari radiasi berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan kulit, mata, atau otak. Contohnya, helm pelindung atau pelindung wajah yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap radiasi digunakan oleh pekerja medis atau di lingkungan industri nuklirnya. Ada uap. Uap di tempat kerja, terutama yang berasal dari bahan kimia berbahaya seperti pelarut, bahan pembersih, atau bahan kimia industri, dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan dan sistem tubuh lainnya. Oleh karena itu, APD digunakan untuk melindungi pekerja dari paparan uap berbahaya. Yang pertama ada masker atau respirator yang dirancang untuk melindungi pekerja dari uap kimia berbahaya, termasuk bahan yang mengandung gas atau uap beracun. Contohnya respirator dengan filter yang dapat menyaring gas uap kimia atau asap berbahaya dari udara yang dihirup. Yang kedua ada pelindung mata atau pelindung wajah. Pelindung wajah atau pelindung mata yang dirancang untuk melindungi pekerja dari uap yang dapat menyebabkan iritasi atau cedera pada mata. Melindungi mata dan wajah dari uap yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau luka bakar kimiawi. Contoh, pelindung wajah atau kacamata pelindung yang digunakan saat bekerja dengan bahan kimia yang menghasilkan uap berbahaya. Yang ketiga, ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung seperti jas lab atau pelindung tubuh lainnya yang terbuat dari bahan tahan uap dan bahan kimia. Fungsinya melindungi tubuh dari kontak langsung dengan uap berbahaya yang dapat menyebabkan luka bakar kimiawi atau kerusakan kulit. Contoh, pakaian tahan bahan kimia yang digunakan di laboratorium atau pabrik yang menghasilkan uap berbahaya. Yang keempat, ada sepatu atau pelindung kaki yang dapat menghalangi uap berbahaya yang terpapar pada kulit. Fungsinya melindungi kaki dari uap kimia yang dapat menyebabkan luka bakar atau iritasi kulit. APD ini digunakan di lingkungan kerja yang berpotensi menghasilkan paparan radiasi berbahaya seperti sinar X, sinar gamma, UV, atau laser, dan uap kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan pekerja. Yang ketujuh, ada gas. Respirator atau masker dengan filter gas berfungsi menyaring gas berbahaya dari udara yang dihirup. Yang kedua ada self-contained breathing apparatus atau SCBA, berfungsi memberikan pasokan udara bersih dan digunakan dalam kondisi gas yang sangat berbahaya atau di tempat yang kekurangan oksigen. Yang kedelapan ada debu. Masker atau respirator debu berfungsi menyaring partikel debu dari udara yang dihirup. Yang kedua ada kacamata pelindung dari debu yang berfungsi melindungi mata dari partikel debu. Yang ketiga ada pakaian pelindung dari debu, berfungsi mengurangi paparan debu pada kulit dan pakaian. Dan yang terakhir ada yang kesembilan ada mikrobiologi. APD yang dapat digunakan, yang pertama ada sarung tangan sekali pakai untuk melindungi tangan dari kontaminasi mikrobiologi. Yang kedua, masker bedah atau respirator N95 melindungi saluran pernapasan dari partikel mikrobiologi di udara. Selanjutnya ada pakaian pelindung sekali pakai, mengurangi resiko kontaminasi pada kulit dan pakaian. Pelindung wajah atau kacamata pelindung, melindungi wajah dan mata dari cipratan cairan yang terkontaminasi. Dan terakhir ada sepatu pelindung atau penutup sepatu sekali pakai, melindungi kaki dari kontaminasi mikrobiologi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.